kita mulai pelajaran hari ini, saya akan cek kerapian dan kebersihan kelas kita. Silakan kalian berdiri dulu. Sudah rapi, sudah sesuai dengan ketentuan seragam hari ini, dan kelas juga sudah bersih. Silakan duduk baik. Bagaimana mengendalikan proses produksinya setelah itu menguji produk yang
kalian buat. Paling tidak secara organoleptik. Ya, sebelum materi saya sampaikan, kita akan adakan tes terlebih dahulu. Silakan kalian buka akunnya. Kita menggunakan aplikasi ya. Sudah kliknya sudah saya bagikan ya. Silakan diisi. Sudah? Ya. Jadi dari tes yang kalian sudah kerjakan, disimpulkan bahwa sebagian besar kalian sudah bisa memahami atau mengetahui tentang pengalaman sains. Ya. Baik. Timer. Kira-kira kalian pernah dengar kata timer? Pernah. Apa contoh sayuran menurut kalian? Kangkung, bayam, sawi, brokoli, sayuran. Apa itu sayuran? Sayuran adalah bahan makanan nabati yang mengandung kadar air cukup tinggi, bisa langsung dikonsumsi atau diolah terlebih dahulu. Itulah sayuran. Ya, sayuran adalah bahan makanan nabati yang memiliki kadar air cukup tinggi yang bisa langsung dikonsumsi dalam keadaan segar atau diolah terlebih dahulu. Penggolongannya ada berapa itu? 8. Yang pertama adalah sayuran daun. Sayuran daun adalah sayuran ya, yang daunnya hanya ada pada batangnya saja. Selanjutnya pengolahan sayuran. Pengolahan sayuran ada yang disebut dengan pengeringan. Pengeringan adalah apa itu pengeringan? Ingat? Pengeringan. Proses pengolahan dengan mengurangi kadar air di dalam bahan makanan dengan teknik atau bantuan pemanasan. Jadi teknik pengurangan kadar air dengan pemanasan, baik itu secara tradisional atau secara modern. Tradisional gimana? Dengan proses benda. Sedangkan yang modern biasanya sudah menggunakan pengolahan ya. Ini sudah bisa diatur ya. Pengeringan, kemudian pemanasan. Apa bedanya pengeringan dan pemanasan? Nah, kalau pemanasan kita melakukan proses pengolahan bahan pangan dengan menggunakan panas atau suhu di atas suhu normal.
tinggal kita di rumah dan bisa langsung digunakan. Selanjutnya adalah silakan ada yang konten. Berkaitan dengan silakan kalian kelompok sesuai dengan yang sudah kita buat beberapa waktu lalu. Silakan. Bagaimana solusi yang bisa kalian lihat saat berkaitan pengelolaan atau meningkatkan nilai jual dari ya. Jadi mari ya bisa browsing ya, bisa browsing kalian di kelompok yang sudah disediakan berkaitan dengan identifikasi masalah. Ya, jadi ada pertanyaan yang sesuai dengan sama dengan yang ditanyakan, maka mengisi solusinya di kolom yang sudah disediakan. Ya, diskusi sekitar kelompok ya. Bisa sayur bisa buah. Iya, tapi yang sayur kalau misalnya buah ya berarti buah. Tapi sayur bisa buah. Yang pertama dilakukan adalah identifikasi dulu. Kalian mau membuat apa dari tomat? Ya. Jadi paham ya? Sudah dilihat prosesnya? Apa bedanya produk yang dikayatkan tadi dengan produk yang mau kalian buat? Teknik pengolahannya apa yang beda?
Diapakan itu tadi? Tim blessing. Jawabannya tepat ya. Jadi Koji bagus jawabannya. Berarti Koji benar-benar memperhatikan apa yang sudah diberikan tadi. Sama kami di prakteknya betul ya. Nah, berikutnya setelah kalian memperhatikan ayat tadi, kalian isi awalnya apa saja yang digunakan, kemudian apa saja yang kalian lakukan, dan silakan dibagi tugas antara kalian. Siapa yang mengerjakan ujian, siapa yang melakukan tugas singkat, siapa yang melakukan penghasilan, dan kemudian siapa yang melakukan proses dengan alam. Jangan lupa dalam proses pembuatan saus tomat kita harus mensterilkan kemasannya terlebih dahulu. Gimana kesulitannya? Gimana temannya?
yang harus kalian gunakan saat praktek pengolahan saus tomat. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan hari ini, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatannya mendengarkan penjelasan saya hari ini. Teman hari ini silakan ditunjukkan. Duduk siap. Bye-bye. Selesai. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dia disiapkan sebelum kita masuk ke ruangan. Bu. Gurunya siap, gerak. Bentang kanan, gerak. Tegap, gerak. Sebelum masuk ruangan, sekaligus untuk mengecek kelengkapan aduh, salah. Udah, lanjut aja. Sebelum masuk ruangan, sekaligus untuk mengecek kelengkapan ketiga kalian, yaitu tutup kepala, kemudian masker, dan sarung tangan. Silakan dari baris yang sebelah ini dulu masuk ke ruangan. Ya. Baris berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, karena semuanya hadir, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, kita akan cek kebersihan ruang praktikum kita di hari ini. Coba silakan berdiri, dilihat kiri kanannya, ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, tolong dibuang di tempat sampah. Ada sampahnya? Tidak ada. Cukup bersih ya. Pada kesempatan kali ini, tujuan kita hari ini adalah untuk membuat produk olahan sayuran, yaitu daun tomat. Silakan perwakilan kelompoknya. Tuh, nah, soal ini sobek. Ini aja. Udah umur. Nih, ini aja ya. Nanti kurang nambah lagi. Udah ya. Bukanya nggak ada ya? Aku. Kemudian ada bawang, kemudian ada cuka, gula dan garam. Ditambah dengan alat pengukus. Yang kurang apa? Gajaran ya. Nanti kurang gajaran ya. Kelompok yang ini cukup. Bahannya sama ya, yang kurang gajaran ya. Oke, nanti dilengkapi ya. Oke. Berikutnya. Selanjutnya, tomat yang sudah dicuci bersih, berikutnya dibensin dengan suhu berapa? 85 derajat Celcius selama 10 sampai 15 menit. Apa tujuannya?
kalian pisahkan daging buah dengan kulit tomat. Tidak. Kemudian langsung tambahkan sedikit. Setelah itu kalian pastikan dulu bahwa setelah blender ini itu sudah benar-benar melekat ya. Jadi begitu kalian putar, nanti dia tidak akan lepas. Hidupkan dulu dengan speed rendah ya. Kalau sudah baru matikan. Ini adalah teknik atau cara penggunaan blender. Alat yang berikutnya itu kalau sudah selesai, kalian bisa ambil sebelahnya. Kemudian jangan lupa dilepasnya dari stop kontaknya ya. Ini adalah bentuk keamanan supaya tidak terjadi kebakaran atau panas di ruang lab. Berikutnya adalah memanaskan alat atau bahan atau kompor atau panci yang kalian gunakan untuk proses blenching. Tomat, maka ini kita masukkan di daerah area pancinya bagian dalam. Namanya masuk berarti dalam. Nanti dilihat ada garis merah. Kita lihat di situ ada skala atau angkanya. Yang dibutuhkan berapa? Oh, 85 derajat Celcius. Pastikan dia berada di angka 85 derajat Celcius. Ya, jadi garis merahnya itu pada titik 85, angka 85. Jadi dia suhunya 85 derajat Celcius. Ya, itu adalah beberapa alat yang kita gunakan dalam proses pengolahan saus tomat. Ulang aja, ulang. Udah lanjut aja. Oke. Silakan dilakukan. Gunakan termometer, dicek suhunya sudah 85 derajat Celcius belum. Nah, coba dicek belum dia naik nggak? Oke, itu ya garisnya naik ya, sampai di angka 8. Berarti belum sampai di angka 8 ya. Berarti suhunya masih kurang ya. Nah, nanti kalau sudah 85 derajat ditunggu 5 sampai 10 menit. Setelah itu dilihat kulit sudah mulai mengelupas, tomatnya diambil ya. Bayangkan ini panggang dia. Berapa kebutuhan gulanya? 62,5. Kurang air nggak sih, Kak? Dimatikan. Tambahkan air sedikit mungkin supaya membantu proses penghancuran. Sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Bu, dibuka ini.
Sendok ada, sendok enggak ada. Bocor. Apa? Ditambahkan air sedikit nih dalam prosesnya. Lagi. Kalau dirasa sudah cukup, lanjut. Ya, sepertinya sudah cukup. Jangan lupa untuk di ya, kalau sudah kalau kamu nggak ada perkembangan. Iya, ada. Ini tomat. Jumlahnya lebih banyak dari pepaya ya. Sudah. Kemudian pepayanya dimasukkan. Ya, kalau sudah bisa dinyalakan kompornya. Cukup sedang ya, tidak terlalu besar. Tambahkan sedikit apinya. Ya, cukup. Nah, silakan ditunggu setengah mengental. Silakan ditambahkan bahan tambahan yang lainnya. Gula, bawang putih, bawang merah, sebagian. Nah, silakan ditunggu kira-kira sudah cukup mengental. Agak didekatkan, mata dipegang, cukup panas ya. Halo guys, kita lagi mukbang tomat. Tomat yang sudah dipanas ya. Silakan. Berapa menit? 10 menit ya? 10 menit. Apa tujuannya? Supaya mengurangi kontaminasi bakteri. Ya, nanti ditunggu 10 menit ya. Nah, kalau sudah, ini alat-alatnya tolong dikembalikan ke tempat semula ya.
sudah selesai, sudah jadi. Untuk 4 kelompok percobaan tanpa ada merek khusus ya, hanya simbol X1, 2, 3, dan 4. Kalian uji kesukaan ya, atau uji hedonik dengan tingkat kesukaan dari nomor 4 sampai nomor 1. Silakan secara bergantian saja, nanti gantian Rizky bergeser dulu supaya konsentrasinya tidak terganggu. Silakan. Silakan, masker boleh dilepas. Uji organoleptik hedonik tentang kesukaan dari 4 kelompok yang sudah membuat produknya. Boleh dilepas nanti ya maskernya untuk menguji tingkat kesukaan terhadap produk yang sudah dibuat. Silakan. Kemudian biaya produksi sudah dihitung? Sudah. Berarti apa kesimpulannya? Jadi setelah menghitung hasil biaya produksi, maka disimpulkan bahwa saus tomat apabila ditambahkan atau dicampurkan pepaya, maka harga produksi akan semakin rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh harga pepaya yang rendah. Kemudian dari uji hedonik tadi sudah dilakukan, dicobakan? Ya. Gimana hasilnya? Berdasarkan kesukaan, semakin banyak pepaya, reaksi analisnya bagaimana? Lebih suka atau tidak suka? Tidak suka. Walaupun harga produksi rendah, namun produknya tidak disukai. Ya, nanti disampaikan ya kesimpulannya. Jadi seperti itu. Kalau jaketnya nanti yang menggunakan tidak masalah, tapi untuk menutup kepala dan masker boleh dilepaskan. Selanjutnya, tahap selanjutnya karena proses produksi tadi sudah selesai, kelompok mana yang mau presentasi? 3 ya? Ya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil uji coba. Silakan saus tomat. Izin memperkenalkan diri. Siapa nama Kajari Sari sebagai moderator, Askiana Tadi Ramadhani sebagai pemateri, dan Jatuh Larissa sebagai pemateri. Kepada pemateri saya persilakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam produksi saus tomat. Yang pertama timbangan, kedua baskom, produksi akan semakin rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh harga pepaya yang rendah. Kemudian dari hasil organoleptik, saus tomat yang campuran pepayanya di atas 50% tidak banyak disukai kalori. Namun jika campuran tomat sama dengan pepaya sama-sama 50%, saus masih diterima oleh kalori. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Bagaimana pendapatmu tentang penambahan bahan tambahan dilakukan ketika bubur saus setengah mengental? Instruksi izin
menjawab, karena dalam bahan-bahan terdapat gula yang mudah mengalami karamelisasi sehingga mempengaruhi kualitas warna produk. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum dengan apa yang sudah kita pelajari berkaitan dengan pengolahan sayuran tahu tomat terutama tidak ada ya? Cukup menyenangkan membuat saus tomat. Senang ya, tapi butuh waktu yang cukup lama ya. Bakalan dengan api yang cukup kecil ya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi pengolahan sayuran yaitu umbi-umbian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan berdoa ketua kelas dipimpin doanya. Duduk siap. Sudah siap. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam materi kita produksi saus tomat. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu ya. Silakan boleh bersiap-siap dibereskan alatnya, jangan sampai ada yang tertinggal.